Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mencoba praktek nih Bapak dan Ibu. Jadi eh, pertama kali saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sebelum pilot, sebelum eh, roll out ini sudah mengumpulkan ya Bapak dan Ibu. Ini waktunya memang agak mepet, tetapi kita coba buat eh, kemarin sudah melakukan asistensi ya ke satu satker. Harapannya memang laporannya itu tepat waktu. Baik, mungkin izin share screen Bapak dan baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faisal ya bahwa yang baru dari LPJ ini adalah role dari KPA. Sebelumnya tidak ada role KPA. Kemudian tidak ada lagi ADK Bapak dan Ibu. Jadi karena aplikasinya jadi satu database, jadi kita tidak istilahnya tidak mengirimkan ADK lagi ke Sprint, tapi udah terkoneksi dengan Sakti itu sendiri. Kemudian bahan-bahannya itu yang pertama ya Pak Edenbu yang perlu disiapkan itu akun Sakti Bendahara yaitu OPR. Kemudian akun Sakti KPA dalam hal ini kalau KPA itu approval Bapak dan Ibu ya approval. Kalau biasanya ada yang rangkep gitu kan KPA-nya sekaligus PPK itu kan satu user bisa dua itu validator sama approval tuh pilih yang approval ya. Kemudian data lain ya Bapak dan Ibu itu rekening koran. Rekening koran itu rekening bendahara, RPL. RPL itu RPL hibah juga. Mohon nanti dimasukkan di referensi bendahara dan di apa ya istilahnya dicetak untuk bahan pelaporan LPJ. Kalau RPL semua RPL kecuali kalau yang ini ya Bapak dan Ibu, kalau ada pengecualian nih di Satker MA itu yang dana titipan itu sepertinya nggak dimasukin. Baik, nah ini coba dari pertama ya saya semoga bisa bisa memandu Bapak dan Ibu pelan-pelan. Harapannya semakin jelas ya. Nanti kalau masih kurang jelas boleh angkat tangan, raise hand maupun kalau masih nanti setelah acara boleh chat di Bapak dan Ibu. Baik. eh nah ini sudah terlihat nih Bapak dan Ibu. Langkah pertama itu membuka akun Sakti Bendahara OPR. Ini saya mandunya pakai pandu sakti ya. Jadi mungkin angkanya mungkin masih nol Bapak dan Ibu, tetapi saya coba buat kembali nge-refresh angka ini dari mana dan hasilnya jadi apa. Pertama kita membuka menu bendahara, cetak laporan. Ini LPG bendahara pengeluaran. Baik. Selanjutnya memilih jenis laporannya Bapak dan Ibu. Bisa memilih laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Kemudian memilih periode sesuai tanggal terakhir bulan LPG dilaporkan. Kita coba uh, klik ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi informasi kas fisik. Nah ini kalau kas tunai ini dari berangkas Bapak dan Ibu ya. Sesuai dengan tanggal terakhir bulan berkenaan. Jangan sesudah tanggal 29 Februari kan misalnya meriksanya tanggal 3 malah pakai yang kas tanggal 3 itu bisa aja udah berpulang ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada kas bank, ini mengisinya dengan tampilkan saldo rekening, kemudian mengisi di sini. Nah, di sini akan muncul nama rekening BPG 06, misalnya BPG nggih Bapak dan Ibu untuk UP dan TUP. Namun apabila ada tadi RPL, mohon dimasukkan semua di menu bendahara, referensi, kemudian referensi detail rekening. Di sini ya Bapak dan Ibu. Diharapkan semua dimasukkan. Oke, baik. Kita balik lagi ke LPG pengeluaran.
Nah, kemudian terkait kas tunai dan kas bank ini pastikan memang betul-betul ya Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi rekening koran dan sesuai dengan pemindahan kas, baik kas bank bendahara dan juga kas tunai bendahara yang ada di sini Bapak dan Ibu. Ini pastikan sama cara ngeceknya itu di sini angkanya dicocokkan dengan kita klik pemindahan kas misalnya. Nah, ini di pojok sini kan Bapak dan Ibu. Pastikan sama dulu. Begitu juga yang ini tadi yang bank, yang tunai juga Bapak dan Ibu. Oke. Kalau untuk biasanya kan ini ya, kalau ada yang langsung setor itu isi saja nanti nol gitu Bapak. Ini contohnya saya. Nah, oke. Ini kami isi nol dulu ya. Kalau ini bisa diikuti dengan rekening koran dan kondisi di brankas. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan pada selisih kas apabila ada gitu kan. Biasanya pecahan pecahan kecil-kecil ataupun apa silakan dimasukkan di sini. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi sudah membuka akun Sakti Bendahara, nomor 2 mengisi pemeriksaan kas, nomor 3 memastikan jumlah pemindahan kas sama dengan pemeriksaan kas. Nah, ini sebenarnya sudah familiar ya Bapak dan Ibu untuk mengisi kolom atau bagian ini karena memang sebelum di sprint udah ada. Nah, selanjutnya adalah klik simpan. Klik simpan ini fungsinya adalah mencetak laporan LPJ, kemudian hasil pemeriksaan kas dan juga laporan saldo rekening. Dan di sini ada pemilihan ya Bapak dan Ibu, bisa KPA, bisa PPK. Biasanya memang KPA ya Bapak dan Ibu. Kita klik unduh. Nah, ini. Nah, ini fungsinya buat em, membuat ini Bapak dan Ibu, konsep ya, konsep dan juga suplemen. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada kendala klik simpan di sini kan biasanya orange tuh. Kalau orange silahkan nanti disimpan ulang Bapak dan Ibu. Tapi kalau munculnya abu-abu di sini, itu silahkan diklik aja. Nanti biasanya hijau kalau saktinya baru lancar gitu. Nah, baik. Kemudian upload rekening koran ya. Biasanya kali ini karena sudah, biasanya kan belum ya. Lakukan upload rekening koran. Oh, dan let's see. Baik, ini menunya ya, silahkan dipilih rekening korannya, kemudian klik choose untuk filenya, dan klik upload. Nah, langkah selanjutnya setelah rekeningnya sudah terupload, pastikan ya Bapak dan Ibu saldonya hijau semua di sini. Yang pertama ini ada menguji kesesuaian saldo awal. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami merah di sini, itu pilihannya dua. Bisa migrasi saldo awal atau mencetak ulang LPJ bulan sebelumnya. Jadi kalau ada merah di sini eh, boleh diinfokan ke kami ya Bapak dan Ibu. Apakah harus cetak ulang LPJ sebelumnya atau migrasi. Terus menguji kesesuaian saldo UP. Di sini ada rekonsiliasi internal UP. Ini akan mencocokkan SP2D dan pencatatan di bendahara. Ada UP, TUP. Nah, khusus untuk rekonsiliasi kas lainnya, ini bisa macam-macam nih sebabnya Bapak dan Ibu kalau nggak cocok gitu kan. Bisa karena jurnal, terus bisa karena mungkin pendapatan hibah ya Bapak dan Ibu. Ini bisa juga. Maka pastikan SP2D-nya cocok dengan apa yang apa yang ada di kas bendahara, di pemindahan kas. Nah, selanjutnya ini untuk menguji kesesuaian rekening bank tadi, ini hasil pemeriksaan dan pencatatan sakti. Hasil pemeriksaan ini dari menu tadi Bapak dan Ibu, informasi kas bank di
cetak laporan LPG bendahara koran. Sama juga di brankas juga iya. Jadi pastikan ini hijau semua ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya bisa klik tutup dan langkah terakhir adalah mengunduh laporan yang telah digenerate atau disimpan ya Bapak dan Ibu. Caranya dengan klik preview di sini, kemudian melakukan download satu persatu. Yang wajib di-download tuh tiga Bapak dan Ibu. Ada LPG bendahara pengeluaran, saya klik unduh Bapak. Tapi afdolnya memang boleh di-download semuanya Bapak dan Ibu. Satu persatu. Baik, ketika sudah di-download silahkan ditutup dan menu barunya ini adalah kirim ke KPA. Kalau muncul pemberitahuan seperti ini berarti belum unduh ya Bapak dan Ibu. Ini saya belum unduh. Hasil pemeriksaan kas. Kan diklik unduh. Oke. Nah, nanti bisa kirim ke KPA. Oke, posisi sekarang sudah kirim ke KPA. Eh, bagi Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak Pak dan Ibu? Aman ya Bapak dan Ibu? Hmm? Nggih. Oh ya, Bapak dan Ibu yang di Zoom mungkin ada yang praktik, ada yang praktik. Sejauh ini aman ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kalau sudah kirim ke KPA dan mendownload, bersamaan dengan itu memohon ya, memohon KPA-nya untuk menandatangani dan melakukan validasi di menu bendahara di user approval Bapak dan Ibu. Mohon izin ini usernya approval ya Bapak dan Ibu. Kemudian klik bendahara dan validasi LPG bendahara. Memang sekarang masih tanda tangannya itu masih manual Bapak dan Ibu. Cuma nanti ke depannya kemungkinan besar itu akan elektronik ya Pak dan Ibu. Jadi laporan LPG bendahara itu makin prudent gitu. Baik cara validasi di KPA-nya itu bisa dengan mengklik segitiga berikut, kemudian klik setuju dan dikasih keterangan. Kita klik simpan. Oke, ketika validasi sudah berhasil, eh, ini cukup nggak Bapak dan Ibu tadi satu, dua, dan tiga sudah clear semua. Silakan balik lagi ke bendahara untuk mengupload dokumen LPG yang sudah ditandatangani. Ada tiga. Yang pertama ada LPG, laporan detail rekening, dan hasil pemeriksaan kas. Oke, kembali lagi ke bendahara, di refresh dulu Bapak dan Ibu. Baik, ketika sudah divalidasi KPA, status LPG-nya akan berubah seperti ini dan langkah selanjutnya adalah upload dokumen yang sudah tertanda tangani. Dengan cara klik upload, kemudian memilih jenis dokumen Bapak dan Ibu. Pertama LPG bendahara pengeluaran ya tadi. Contoh. Kita klik upload, kemudian ada hasil pemeriksaan kas. Kita klik upload di sini. Kemudian yang ketiga tadi ada laporan detail rekening. Oke. Nah, ini ketika sudah diupload,
semuanya akan ada tulisan uploaded ya Bapak dan Ibu. Yang generated ini tidak perlu diupload Bapak dan Ibu, itu sudah otomatis dari Sakti. Nah, langkah terakhir adalah kirim ke KPPN. Oke, dengan terkirimnya ke KPN ini sudah selesai nggak Bu langkahnya. Em, Apabila ada kendala ya Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang punya kendala Bapak dan Ibu. Oh, jaringannya Pak. Saya boleh lihat Bu.